Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama Ibu Wita Dwi Wahyuning Tias, Guru Matematika SMP Negeri 61 Surabaya. Alhamdulillah, kembali lagi kita belajar dari rumah bersama Rumah Ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu. Semoga kalian tetap semangat meskipun belajar dari rumah, karena belajar bisa dimanapun dan kapanpun. Dan jangan lupa patuhi terus protokol kesehatan. Sebelum kita belajar materi kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pertemuan terakhir kemarin dengan Bu Sekar, kalian sudah belajar menggambar grafik jika diketahui persamaan fungsi kuadratnya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui grafiknya. Nah, untuk menentukan persamaan fungsi kuadrat ini ada di KD 3.3. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Sedangkan KD 4.3 yaitu menyajikan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Bu Wita harap kalian dapat menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui grafiknya. Nah, ini adalah peta konsep pembelajaran kita hari ini. Jadi, menentukan persamaan fungsi kuadrat berdasarkan grafiknya itu bisa dicari dengan 3 cara, yaitu yang cara pertama, jika diketahui 3 koordinat berbeda. Cara yang kedua, diketahui 2 titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Dan yang ketiga, diketahui titik potong dengan sumbu X atau sumbu Y dan juga titik puncak. Namun sebelum kita belajar ketiga cara ini, nah marilah kita mengingat kembali pembelajaran yang kemarin. Nah, kemarin kalian dengan Bu Sekar kan sudah belajar tentang menggambar grafik fungsi kuadrat jika diketahui persamaan fungsinya. Nah, sekarang Bu Wita punya persamaan Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 5. Nah, langkah apa yang akan kalian lakukan untuk menyelesaikan soal ini? Tentu langkahnya adalah mencari nilai A, B, dan C. Nah, coba kalian ingat-ingat A-nya berapa? A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 4, dan C-nya sama dengan negatif 5. Nah, karena A sama dengan 1 atau A lebih besar dari 0, maka grafik ini terbuka ke atas. Nah, untuk menggambar grafik, kita harus melakukan beberapa langkah. Yaitu langkah yang pertama, titik potong dengan sumbu X. Kita harus mencari titik potong dengan sumbu X, yaitu jika Y sama dengan 0, X kuadrat plus 4X min 5 sama dengan 0. Kita faktorkan, kita ketemu akar-akarnya, yaitu X sama dengan 1 dan X sama dengan negatif 5. Sehingga titik potong dengan sumbu X atau titik potongnya adalah 1,0 dan negatif 5,0. Ini langkah yang pertama. Nah, langkah yang kedua apa? Yaitu mencari titik potong dengan sumbu Y jika X sama dengan 0. Kita substitusikan X sama dengan 0 ke persamaan Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 5. Nah, kita ganti X-nya sama dengan 0. Di situ ketemu Y sama dengan negatif 5. Sehingga titik potongnya dengan sumbu Y adalah 0, negatif 5. Langkah yang ketiga,
adalah kita mencari sumbu simetri, yaitu dengan rumus negatif B per 2A. Tadi B-nya kan sudah diketahui 4 dan A-nya 1, sehingga kalian hitung nilainya sama dengan negatif 2. Langkah yang keempat adalah menentukan nilai puncak, yaitu Y sama dengan negatif D per 4A. D di sini rumus diskriminannya adalah B kuadrat min 4AC. Kita masukkan nilai B dan AC ke dalam persamaan berikut. Nah, lalu karena dia tadi A sama A lebih besar daripada 0, maka kurva ini menghadap ke atas sehingga nilai puncaknya adalah nilai puncak minimum. Maka ketemu Y sama dengan negatif 9. Ini masih langkah yang keempat. Nah, langkah yang kelima apa nih kira-kira? Langkah kelima adalah kita turunkan dari langkah ketiga dan langkah keempat. Langkah ketiga tadi kita mencari sumbu simetri, ketemu negatif 2. Langkah keempat tadi mencari nilai puncak, yaitu negatif 9. Sehingga koordinat titik puncaknya adalah negatif 2, negatif 9. Sampai sini kalian sudah paham? Nah, pasti paham. Langkah keenam adalah mencari titik bantu. Nah, karena di sini titik bantu berarti tidak dipatok berapa jumlahnya. Kalian bisa terserah mau mencari titik bantunya 3 ataupun 2, bebas. Di sini Bu Wita sajikan 4 titik bantu. Semakin banyak titik bantunya, maka kalian semakin enak gambarnya. Nah, kita coba X sama dengan negatif 4. Kita masukkan ke persamaan Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 5 tadi. Ketemu negatif 5 dan seterusnya. Nah, setelah langkah 1 sampai langkah 6 terpenuhi, maka kalian bisa menggambar grafik di buku peta. Kalian bisa cocokkan apakah sudah benar. Nah, berikut adalah rangkuman dari langkah-langkah menggambar grafik. Bu Wita rasa kalian sudah pernah mendapatkan di minggu kemarin. Nah, setelah ini kita akan belajar materi hari ini, materi kita yaitu menentukan fungsi kuadrat jika diketahui grafiknya, namun setelah yang satu ini. Halo, jumpa lagi bersama saya, Bu Wita. Kali ini kita akan belajar menentukan persamaan fungsi kuadrat. Nah, untuk cara yang pertama dulu ya, yang harus kita pelajari yaitu diketahui 3 koordinat berbeda. Jika menentukan persamaan fungsi kuadrat, jika diketahui 3 koordinat berbeda, maka rumus yang kita gunakan adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Coba kalian lihat gambar grafik kurva yang satu ini. Nah, dari kurva yang sudah Bu Wita tampilkan, kalian bisa melihat informasinya adalah titik A koordinatnya adalah 0,2. Titik B adalah koordinatnya 1,4 dan titik C adalah 2,8. Ketiga titik ini adalah koordinatnya berbeda-beda. Oleh karena itu, kita menggunakan rumus fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, kita pertama dulu adalah titik A. Titik A koordinatnya adalah 0,2. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Kita masukkan ke dalam rumus tersebut. Karena fx sama dengan y, maka Bu Wita bisa tulis seperti itu. Y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. A 0,2 berarti x-nya 0, y-nya 2. Kita substitusikan ke persamaan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Y sama dengan 2 sama dengan a, x-nya 0, maka bisa ditulis seperti ini. A kali 0 kuadrat hasilnya 0 ditambah 0 ditambah c. Maka kalian pasti sudah bisa menentukan nilai c-nya. Ya, nilai c-nya adalah 2. Setelah itu, setelah titik A, kita pindah ke titik B.
titik B tadi koordinatnya adalah 1,4. Dengan cara yang sama, fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, maka kita bisa tulis fx sama dengan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. A di sini adalah 1 dan y-nya adalah 4. Maka kita bisa tulis y sama dengan 4 sama dengan a kali 1 kuadrat ditambah b kali 1 ditambah 2. Tadi kita sudah menemukan kan c-nya sama dengan 2. Nah, 4 sama dengan a tambah b ditambah 2. Maka a tambah b sama dengan 2, yaitu dari 4 kurangi 2. Ini kita sebut dengan persamaan 1. Setelah kita titik B, maka yang ketiga adalah titik C. Titik C koordinatnya tadi 2,8. Dengan cara yang sama, kita masukkan koordinatnya yaitu x, y-nya ke dalam persamaan, yaitu ketemu y 8, x-nya kita ganti dengan angka 2, maka bisa kita tulis 2 kuadrat sama dengan 4, maka 4a tambah 2b ditambah 2 sama dengan 8. Nah, maka dari itu 4a tambah 2b sama dengan 6, dari 8 kurangi 2. Ini disebut dengan persamaan 2. Kalian sudah memiliki 2 persamaan, tadi persamaan 1 dan persamaan 2. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah, sebenarnya ada banyak cara ya, bisa mengeliminasi, substitusi, ataupun gabungan. Namun kali ini Bu Wita akan membuat cara yang substitusi saja. Jadi, persamaan satunya A tambah B sama dengan 2. Maka kita bisa tulis juga A sama dengan 2 kurangi B. Substitusi A sama dengan 2 kurangi B ke persamaan 2. Persamaan 2-nya tadi adalah 4A tambah 2B sama dengan 6. Nah, A-nya kita ganti dengan 2 kurangi B. Dengan cara seperti ini, maka kita akan bisa ketemu B sama dengan 1. Setelah kita ketemu B sama dengan 1, jangan lupa disubstitusikan lagi ke persamaan 1, yaitu A sama dengan 2 kurangi B. Maka A sama dengan 2 kurangi 1, yaitu 1. Nah, dari beberapa langkah di atas, untuk menentukan nilai A sama dengan 1, B sama dengan 1, dan C sama dengan 2, maka kalian dapat menentukan rumus fungsi kuadratnya. Tinggal dimasukkan saja A sama dengan 1, B sama dengan 1, dan C sama dengan 2 ke dalam fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Fx sama dengan ax kuadrat, A-nya tadi 1, B-nya sama dengan 1, dan C-nya sama dengan 2. Oleh karena itu kita X sama dengan AX kuadrat, A-nya tadi 1, B-nya sama dengan 1, dan C-nya sama dengan 2. Oleh karena itu kita bisa tulis Fx sama dengan X kuadrat plus X plus 2. Sekarang kita belajar cara yang kedua nih. Diketahui 2 titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, sama-sama 3 titik, tapi yang 2 ini harus memotong sumbu X. Bedanya tadi dengan cara yang pertama ya. Rumusnya adalah seperti ini. Fx sama dengan A dikali X kurangi X1 tutup kurung, X kurangi X2 tutup kurung. Coba kalian perhatikan grafik yang Bu Wita telah tayangkan. Kalian bisa lihat di situ ada 2 titik potong dengan sumbu X dan satunya di sumbu Y, yaitu X-nya adalah negatif 3,0 dan negatif 2,0, sedangkan titik C adalah 0,6. Nah, titik A negatif 2,0, maka X1 sama dengan negatif 2. Titik B sama dengan negatif 3,0, maka X2 sama dengan negatif 3. Dan sekarang titik C 0,6, maka X sama dengan 0 dan Y sama dengan 6. Kita substitusikan ke rumus Fx sama dengan A kurangi X1 dikali X kurangi X2. Kita bisa tulis Fx sama dengan Y ya, maka Y sama dengan A kurangi X1 dikali X kurangi X2.
Dengan cara substitusi, Y diganti dengan angka 6 dan X diganti dengan angka 0, sedangkan X1 diganti dengan angka negatif 2 dan X2 dikurangi dan X2 diganti dengan negatif 3. Nah, maka 6 kali A kali 2 kali 3 sama dengan 6A sama dengan 6. Maka A sama dengan 1, benar. Nah, sekarang substitusi A sama dengan 1, X1 sama dengan negatif 2, dan X2 sama dengan negatif 3 ke rumus yang tadi. Oke, kita bisa lihat maka Fx sama dengan X plus 2 dan X plus kali X plus 3. X kuadrat tambah 2X tambah 3X tambah 6, maka Fx sama dengan X kuadrat plus 5X plus 6. Untuk pelajaran selanjutnya, kita saksikan setelah yang satu ini. Jumpa lagi bersama Bu Wita di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Nah, setelah tadi kalian belajar cara yang kedua, sekarang Bu Wita akan jelaskan cara yang ketiga, yaitu diketahui titik potong terhadap sumbu X atau sumbu Y dan titik puncak. Nah, ini bedanya dari cara-cara yang tadi ya. Di sini diketahui titik puncaknya juga. Bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah Fx sama dengan A dikali X kurangi XP kuadrat ditambah YP. XP adalah koordinat X pusat dan YP adalah koordinat titik Y di pusat. Coba kalian amati grafik yang sudah Bu Wita sajikan. Titik puncaknya adalah di negatif 2, negatif 1. Sedangkan titik singgung di sumbu Y adalah 0,3. Nah, karena diketahui titik puncak, oleh karena itu kita menggunakan rumus yang tadi. Nah, dari grafik tersebut kita dapat menemukan koordinat titik puncak adalah negatif 2, negatif 1, koordinat titik sebarangnya adalah 0,3. Fx sama dengan A kali X kurangi XP kuadrat ditambah YP. Karena Fx sama dengan Y, maka Bu Wita bisa tulis Y sama dengan A dikali X kurangi XP kuadrat ditambah YP. Y-nya berapa? Y-nya adalah 3. Dan XP-nya berapa? XP-nya adalah negatif 2. Sedangkan YP-nya adalah negatif 1. Setelah kita mengetahui semua informasi tersebut, kita bisa langsung substitusikan ke persamaannya. Maka bisa kita tulis 3 sama dengan A kali 0 kurangi dalam kurung negatif 2 kuadrat ditambah dalam kurung negatif 1 sama dengan 3 sama dengan A kali 2 kuadrat kurangi 1. Maka 2 kuadrat sama dengan 4, maka 4 kali A 4A, 4A sama dengan 3 tambah 1. Pindah ruas ya anak-anak. 4A sama dengan 4, maka A sama dengan berapa? 4 dibagi 4 sama dengan 1. Nah, setelah kita ketemu A, maka kita mencari rumusnya. Substitusi nilai A sama dengan 1, XP sama dengan negatif 2, YP sama dengan negatif 1 ke persamaan utama tadi. Fx sama dengan 1 kali X kurangi negatif 2 kuadrat ditambah negatif 1. Maka Fx sama dengan X tambah 2. Karena negatif ketemu negatif, maka hasilnya jadi positif ya. X plus 2 kuadrat kurangi 1. X plus 2 kuadrat kita bisa jabarkan X plus 2 kali X plus 2. Maka hasilnya adalah Fx sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 2X tambah 4 kurangi 1. Fx sama dengan X kuadrat plus 4X plus 3. 3 dari 4 kurangi 1 ya anak-anak. Nah, sampai sini kalian sudah paham kan? Ya, pasti sudah paham lah. Nah, sekarang kita ke latihan soal. Nah, latihan soal ini Bu Wita sajikan dulu
grafiknya tanpa ada titik-titiknya terlebih dahulu. Silakan kalian amati terlebih dahulu titiknya berapa saja ya. Baik, ini Bu Wita sajikan bersama titiknya. Nah, titiknya ada di 3,0 titik puncaknya. Sedangkan titik yang lain ada di 1,4. Maka kira-kira ini menggunakan cara yang keberapa? Cara ke-1, kedua, atau ketiga? Kalau diketahui titik puncaknya, maka kita menggunakan cara yang ketiga. Nah, ayo coba kalian kerjakan terlebih dahulu sebelum Bu Wita beritahu jawabannya. Pertama, kita harus mencari titik puncaknya dulu. Titik puncaknya 3,0 ketemu, titik sebarangnya 1,4. Lalu kita masukkan ke dalam rumus yang ketiga, yaitu fx sama dengan a kali x kurangi xp kuadrat ditambah yp. Karena fx sama dengan y, maka kita bisa tulis seperti itu kan? Y sama dengan a kali x kurangi xp kuadrat ditambah yp. Nah, y-nya sama dengan 4. Sama a-nya kita masih cari nih a-nya kan? X-nya sama dengan 1 dan xp-nya sama dengan 3. Kita substitusikan ke persamaan ini. Jadi 4 sama dengan a dalam kurung 1 kurangi 3 kuadrat ditambah 0. Maka 4 sama dengan a kali 1 kurangi 3 berarti negatif 2. Negatif 2 kuadrat sama dengan 4a sama dengan 4. Maka nilai a-nya adalah berapa anak-anak? 4 dibagi 4 sama dengan 1. Nah, setelah kita ketemu a-nya, kita substitusikan kemana? Sama, kita substitusikan lagi ke persamaan yang tadi, yang fx sama dengan a dalam kurung x kurangi xp kuadrat ditambah yp. Cuman sekarang yang kita substitusikan adalah a, xp, dan yp. Jadi tadi koordinat titik sembarang dan x tadi tidak perlu disubstitusikan. Fx sama dengan a-nya ketemu 1 dalam kurung x kurangi 3 kuadrat tambah 0. Fx sama dengan x kurangi 3 kuadrat, atau bisa dijabarkan x kurangi 3 kali x kurangi 3. Nah, ketemulah x kuadrat kurangi 3x kurangi 3x tambah 9. Maka hasil akhirnya adalah fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 9. Nah, sampai di sini apakah kalian masih bingung? Tentu tidak, bukan? Setelah latihan soal, nah pasti kan sudah hafal. Tentunya setelah latihan soal ada apa ya kira-kira? Ya benar, pasti ada kuis. Nah, ini bisa kalian kerjakan di buku kalian matematika. Nanti hasilnya bisa kalian berikan ke guru kalian masing-masing untuk diperiksa. Sudah benar belum ya pekerjaan saya? Nah, kuisnya seperti ini. Perhatikan grafik fungsi di atas. Jika titik A 1,0, B 4,0, dan C 0,-4, tentukan persamaan fungsi kuadrat tersebut. Kira-kira ini menggunakan cara yang keberapa? 1, 2, atau 3? Cari sendiri ya anak-anak. Saya rasa cukup di sini. Sekian, terima kasih. Semoga ilmu yang Bu Wita berikan bermanfaat bagi kalian. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.